aku Kathy, aku dari angkatan 2024, jurusan Strategi Communication. Oke. Eh, aku mau sedikit nanya nih Kak tentang live marathon nih. Eh, menurut Kak Keti nih, gimana sih pertama kali yang dipikirkan sama Kak Keti untuk merasakan live maratonnya tersebut? Oke, kalau aku sendiri awalnya itu aku langsung merasa tertarik karena jarang ya ada live yang durasinya panjang. Terus juga aku merasa penasaran juga sih apakah kontennya itu bisa tetap seru walaupun berlangsung lama gitu. Jadi aku coba untuk menonton. Oh, jadi maraton ini menurut Kak Keti tuh dia durasinya panjang terus isi kontennya semua seru-seru gitu. Betul, beda dibandingkan live yang lain. Oke. Terus kalau boleh tahu nih biasanya hal apa sih yang bikin Kak Keti itu buat kayak ngestay nonton live maraton di waktu yang durasinya panjang gitu? Oke, kalau menurut aku biasanya sih karena kontennya bisa dibilang seru, pembawaannya enak ditonton. Karena kalau maraton itu kan mereka bawanya lebih santai dan bisa mengajak audiensnya gitu. Terus ada interaksi juga dengan penonton biar penontonnya tuh nggak bosan gitu. Oh, kayak begitu. Kalau bisa buat tetap kayak ngikutin terus bertahan dalam durasi yang panjang tuh Kak Keti biasanya ngapain sih? Apakah kayak nimbrung chat kah atau suka ngeliat komentar kah atau gimana? Oke, kalau aku sih biasanya buat bisa tetap ngikutin, aku sih biasa sambil ngelakuin aktivitas-aktivitas lain kayak misalkan sambil makan, aku bisa sambil nonton maraton, kemudian kalau lagi istirahat, jadi bisa tetap ngikutin tanpa harus punya fokus yang penuh gitu. Oh, jadi seru ya bisa ngimbangin gitu ya. Betul. Oke. Terus kan sekarang nih banyak nih konsep-konsep live nih, kayak contohnya kayak live-nya Big Mo itu kan berbeda sama konten live-nya si maraton ini. Terus yang kelihatan unik di bagian maraton nih apa sih gitu yang durasinya panjang gitu? Kan banyak live-live lain tuh durasinya panjang juga sama. Oke, kalau menurut aku yang tadi aku bilang sih yang unik itu adalah durasi maraton itu panjang. Terus ada perkembangan cerita atau topik secara bertahap juga dari member-member mereka. Jadi kerasanya lebih natural dibandingkan live yang biasa gitu. Nah, kalau dibanding live yang biasa, yang beda dari maraton ini apa? Misalnya contohnya kayak dari konsepnya kah? Atau dari cara mereka berinteraksinya? Kayak biasanya kan ada live streamer yang dia selalu berinteraksi sama viewersnya gitu lewat GIF atau gimana gitu. Atau ini gimana nih menurut Kak Keti? Ya, yang tadi aku bilang juga sih live maraton itu kerasanya lebih santai, mereka juga nggak keburu-buru, mereka juga punya interaksi yang lebih natural. Jadi kita sebagai penonton itu jadi tertarik gitu buat nonton. Oh, tapi kan maraton ini bukannya dia kayak jarang ya interaksi buat baca-bacain live comment gitu. Biasanya kan cuman yang eksklusif membership doang yang dibacain. Itu menurut Kak Keti gimana tuh kayak gitu? Sebetulnya benar, tapi kalau misalkan aku sendiri biasa aku juga nonton karena ini sih, karena banyak tamu yang datang yang mungkin menarik gitu. Aku kadang sesekali buka mereka lagi ngapain sih gitu. Oh, oke. Nah, pas ngelihat orang-orang nih komentar di live chat itu sebenarnya ngebantu nggak sih buat Kak Keti itu buat ngepahamin apa sih konten-konten yang sebelumnya tadi ada ketinggalan apa ya gitu? Ngebantu nggak? Nah, jujur lumayan ngebantu sih karena biasanya ada penonton lain yang suka ngejelasin dan merangkum apa sih yang tadi udah mereka jelasin. Terus kadang kalau misalkan aku nggak bisa lihat komentar, kadang aku juga ngelihat dari orang-orang itu biasa ngevideoin hasil rekapan live nya kemudian mereka upload lagi. Nah, aku bisa lihat di situ. Oh, yang clipper gitu ya, yang clipper. Oke. Terus kalau nonton maraton itu emang pure buat hiburan aja apa emang cuman karena FOMO ikut-ikutan doang gitu? Sebenarnya kalau aku itu lebih ke hiburan, tapi kadang juga ada rasa FOMO sih kalau banyak orang yang lagi nonton. Terus kalau misalkan aku scroll TikTok itu juga ada. Oke. Gimana sih tentang
menurut Kak Keti ini, pendapat dari Kak Keti buat orang yang suka ngedonate sama yang suka nge-give itu kan sampai ratusan juta kan, sampai ada Betul. yang puluhan juta. Itu menurut Kak Keti gimana nih pendapatnya nih buat orang-orang kayak gitu? Buat apa sih sebenarnya kayak gitu nge-give? Kalau menurut aku sih itu bisa bikin suasana mungkin lebih seru, lebih interaktif karena kadang banyak penonton yang donate itu mereka bisa membaca karena dari ada notifnya juga dan itu membuat lebih interaktif. Tapi menurut aku juga tetap harus wajar supaya nggak terlalu fokus ke gift aja member-membernya. Oke. Terus kan orang punya alasan-alasan tertentu nih buat balik lagi buat nonton live-nya si Marathon ini. Sebenarnya apa sih yang dipikirin tuh buat lanjut nonton lagi buat maratonnya itu? Mungkin biasanya karena penasaran aja sih dengan kelanjutan topik mereka atau mungkin ada host-host yang menarik. Jadi kayak itu yang membuat tertarik sih. Nah, menurut Kak Keti nih, konten live marathon itu sebenarnya ngeberi pengalaman gak sih buat Kak Keti atau insight yang bagus sih buat penonton atau buat Kak Ketinya juga? Kalau menurut aku sih iya, karena balik lagi yang seperti orang-orang tahu, maraton itu kan punya durasi yang panjang. Nah, kalau mereka punya waktu yang senggang, biasanya mereka itu punya banyak cerita dan juga mereka menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi mereka dari banyaknya member dan itu yang membuat kita dapat insight dari mereka gitu. Iya sih, dia biasanya maraton suka ada yang bagi-bagi cerita, ada yang suka Betul. ngeklik juga gitu. Oke. Terus perbedaan menurut Kak Keti, perbedaan pengalaman buat selama nonton live maraton itu dibanding dengan nonton yang sebelum-sebelumnya tuh terasa berbeda nggak sih? Kayak apa sih yang dirasakan gitu? Apa bedanya gitu? Lebih seru yang mana, yang secara langsung kah, apa yang udah diklip gitu yang sebelum konten-konten sebelum? Kayak menurut aku dan mungkin menurut banyaknya penonton itu live maraton itu kerasanya lebih real time dan juga interaktif. Sedangkan video rekaman itu mungkin lebih singkat dan mereka langsung ke intinya aja tanpa adanya interaksi. Dan ada beberapa kegiatan maraton itu mereka melakukan secara IRL gitu, in real time. Jadi kita juga bisa nonton saat itu juga gitu. Oke, sekian Kak Keti, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Halo, di sini sekarang saya mau interview dengan Kak dan nama siapa? Michael Owen Kak. Dari kampus mana Kak? Binus. Oke, jadi saya sekarang mau interview Kak tentang maraton nih. Mungkin kakaknya bisa menjelaskan dulu maraton itu apa sih Kak? Maraton ya. Iya. Kalau maraton sih menurut saya tuh Dari penyiarannya Kakak. kelihatan saya tuh dia kayak ya udah live sambil Oke. ngobrol bareng viewersnya aja. Oke, ini saya ada pertanyaan Kak. Gimana sih pertama kali kamu pikirkan atau rasakan saat melihat live maraton tersebut? Kalau dipikirkan tuh nggak ada ya. Cuma kalau dirasakan ada. Jadi pas setelah nonton dari maraton kan awalnya tuh saya nggak tahu nih maraton apa nih. Ah, Lewat dari TikTok saya nonton live-nya. Nah itu saya rasakan tuh live itu seru. Kadang juga ada beberapa live itu ada yang memotivasi buat ke viewersnya gitu. oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, biasanya hal apa yang bikin kamu bertahan nonton live maraton nih dalam waktu yang cukup lama mungkin? Karena ini sih keseruan di live-nya mereka itu. Oke, keseruannya berarti ya. Iya. Terus bagaimana kakak bisa tetap mengikuti dan bertahan menonton dalam durasi yang sangat panjang? Karena tuh mereka live-nya tuh random aja gitu. Seru jadinya nggak dibuat-buat gitu deh karena live juga kan mereka. Jadi nggak bosan berarti? Nggak bosan. Nggak bosan. Oke. Menarik unik gitulah. Pertanyaan selanjutnya, sekarang banyak nih format konten live nih. Menurut kakak nih, live marathon ini kelihatannya unik di bagian apanya nih? Yang menurut saya sih yang kayak mereka main games. Oh, main game berarti Main ya? game sambil di live-in. Oh. Cuman main gamesnya beda sama kayak konten live gaming live yang lainnya. Yang lainnya. Kalau mereka kan kayak live main game itu game yang secara langsung bukan kayak game online atau game apa gitu. Oke. Berarti memang random gamenya, Iya. jadi unik dilihatnya nih. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, biasanya nih orang punya cara sendiri buat nikmatin konten panjang. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, lebih sering nonton full atau mungkin hanya setengah atau seperempat doang? Saya sih kalau nonton nggak sampai habis banget sih, paling kayak misalkan film apa live-nya itu Nah,
3 jam nih, adalah nonton 2 jam. Oh, kayak gitu. berarti setengah lebih lah ya. Iya, Misalkan setengah kayak lebih. 8 jam nih nontonnya 6 jam. Iya, ada gitu, ada breaknya lah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, dibanding live biasa nih, menurut kakak nih yang beda dari maraton nih apa sih? Yang beda Membedakan? karena mereka ini sih main-main games. Hmm. Kan kalau di live lain cuman kayak ya udah sekedar main ngobrol udah. Kalau mereka tuh setelah main ngobrol Banyak lah ya. banyak. Kadang mereka juga selain main game kayak adalah saling sharing pengalaman kayak gitu. Oke, berarti itu bisa dikatakan kayak ngebuat apa ya, nggak bosan lah. Iya, Jadi jadi kayak nggak beda bosan. dari yang Beda. lain ini. Jadi satu Oke. live-nya langsung banyak Langsung, oke, jalannya. oke. Pertanyaan selanjutnya, saat ngeliat orang-orang berkomentar di live chat itu ngebantu nggak sih Membantu buat apa tuh? dalam memahami konten yang mungkin ketinggalan selama maraton berjalan, atau kakaknya pure ya udah ngikutin alurnya aja, kayak ngikutin ya udah nih konten apa live maraton, kalau ketinggalan ya udah ntar mungkin bisa dinonton sebelumnya, atau kakak bacain dari komentar kayak ngeliat di komentar. Kalau saya ya paling ngalur aja sih ngikutin. Oh, Cuman oke. kalau komen-komen gitu cuman kayak ngebantu jadi tahu sebenarnya ngapain gitu doang. Oh, oke sih, paham. Nah, selanjutnya kamu nonton maraton itu biasanya buat hiburan aja atau emang cuma karena FOMO gitu kan, banyak biasanya yang FOMO nih. Kalau saya sih lebih ke hiburan aja sih karena emang live-nya seru. Hiburan ya. Ya, lebih ke Biar nggak- hiburan. Kalau misalnya bosan nonton nih. Iya. Oke. Bagaimana pendapat kakak nih tentang orang yang suka donasi atau giveaway dalam maraton? Apa tadi? Bagaimana pendapat kakaknya nih tentang pendapatnya. orang yang suka donasi atau nge-gift gitulah di maraton? Mungkin ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang pernah kan ada tuh yang sampai ratusan juta tuh. Iya. Gimana tuh tanggapannya? Pendapat saya sih ya paling lebih kayak mereka tuh ini sih kayak karena emang buat support mereka aja. Suka lah ya. Suka. Jadi dia ngedonate ke live-nya maraton itu buat ini juga secara nggak langsung kan dia kayak apa komentarnya itu dibaca sama Orang langsung. Orangnya langsung berinteraksi. berinteraksi. Iya, Oke. jadi kayak mungkin itu jadi ke bagiannya dia sendiri. Ada juga yang pernah lewat itu kalau saya lihat kayak mereka itu buat ngepromosiin dagangan Bisnis. mereka, bisnis mereka. Oke, boleh. Soalnya setelah mereka nge-give nih dengan nama-nama bisnis mereka, ada beberapa yang saya lihat tuh jadi lebih rame. Oh. Makanya mereka banyak yang nge-give. Oh, oke, paham. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kadang orang punya alasan tertentu nih, kayak buat balik lagi ke suatu konten. Kalau di live maraton nih, apa yang bikin kamu kayak kepikir lagi untuk lanjut atau nonton lagi gitu? Karena karena live-live yang menariknya itu kayak games, kadang juga ada motivasi-motivasi yang dikasih sama mereka, Oke, pengalaman-pengalaman baru, jadi bisa nambah wawasan juga. Oh, jadi dari itu semua yang membuat kakak balik lagi nonton. Iya. Oke, Karena setiap live itu beda-beda. beda-beda, pengalaman juga jadi lebih luas. luas ya, oke. Tuh. Menurut kakak nih, apakah konten dalam live maraton tersebut memberikan pengalaman? Oke, saya kan wawancara ke teman saya yang namanya itu Fabian. Dia itu mahasiswa dari Universitas UBM. Nah, pada kali ini saya akan merangkum apa isi dari wawancara via WhatsApp yang sudah saya lakukan. Oke, yang pertama itu dari first impression dari maraton itu sendiri. Nah, Fabian itu merasa bahwa konsep dari live tersebut itu seru dan unik. Menurut dia itu ini adalah salah satu live streaming pertama di Indonesia yang berlangsung sangat lama hingga waktunya itu berhari-hari gitu. Jadi dia itu tertarik karena nonton live itu dia bisa lihat aktivitas para member kayak pas mulai dari bangun tidur hingga bermain, lalu pas ada tamu juga seperti itu. Oke, yang kedua itu
apa sih yang bikin dia bisa stay nonton live berjam-jam ini. Nah, hal yang membuat si Fabian itu tertarik ngikutin maraton itu kayak suasana dan vibe para member yang dinilai itu menyenangkan. Lalu penonton tidak mudah merasa bosan, terus adanya interaksi antar member yang natural jadi membuat konten terasa hidup. Oke, yang ketiga itu apa sih yang membuat dia bisa ngikutin live lama-lama seperti itu? Oke, jadi kesimpulannya Fabian itu bukan tipe orang yang nonton live itu secara full, tapi dia suka lihat kayak klip-klipnya pas para member itu dibangunin atau pas lagi ada tamu yang spesial. Jadi cuma nonton di waktu-waktu mereka ada aktivitas aja gitu. Oke, yang keempat, apa sih yang membuat maraton itu unik? Jadi menurut Fabian, keunikan dari maraton itu terletak pada konsep maraton itu sendiri yang live secara berjam-jam dan berhari-hari. Jadi nggak cepat selesai acaranya. Dan juga banyak sekali kayak kejadian-kejadian lucu secara spontan. Oke, yang kelima itu Fabian lebih sering nonton sebagaimana aja dari para pengikut keseluruhan live streaming. Jadi dia milih momen-momen yang dianggap menarik doang sesuai waktu yang dimilikinya. Jadi nggak selalu dia tuh nonton di depan layar terus. Oke, yang keenam, jadi Fabian itu berpikir kalau kehadiran kayak bintang tamu itu jadi pembeda utama mereka, karena banyak tamu yang punya pengalaman hidup seperti bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan wawasan baru kepada para penonton. Jadi menurut dia itu acara dari maraton ini bisa membantu memperkenalkan UMKM sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, yang ketujuh, menurut dari Fabian, live chat itu punya dua fungsi. Di satu sisi chat itu membantu untuk memahami konteks pembahasan ketika baru bergabung di tengah live. Lalu yang kedua itu menurut dia karena yang ngechat itu terlalu banyak dan terlalu rame, jadi chatnya itu cepat sekali dan sulit untuk diikuti. Dan bahkan dia itu lebih memilih untuk kayak mundurin tayangannya biar tahu gitu kondisi yang lagi terjadi. Oke, yang kedelapan, jadi Fabian itu ngelihat kalau orang itu nonton punya alasan yang beda-beda. Ada yang kayak benar-benar mencari hiburan dan nikmatin kontennya, tapi ada yang juga mungkin karena terdorong oleh rasa FOMO mereka karena emang rame banget maraton ini, jadi mereka itu ikutan nonton. Yang kesembilan, motivasi orang yang berdonasi menurut Fabian itu sebagai bentuk dari dukungan tulus terhadap kreator yang mereka sukai. Namun ada juga yang mau mendapatkan perhatian dari berdonasi itu sendiri. Oke, ke-10, apa sih yang membuat dia itu kembali menonton? Jadi Fabian itu kembali menonton karena adanya momen-momen lucu yang tidak terduga, kayak cara para member itu membangunkan satu sama lain, terus kehadiran dari bintang tamu yang menginspiratif para penontonnya. Lalu kayak ada kelucuan-kelucuan spontan yang dilakukan para member. Untuk yang ke-11, menurut Fabian itu maraton tidak cuma kasih hiburan doang ke penonton, tapi juga memberikan wawasan baru terhadap para penonton dan
banyak sekali cerita kehidupan mereka yang membuat para penonton itu jadi terinspirasi. Yang ke-12, jadi Fabian itu lebih suka dengan tontonan yang lebih pendek atau berupa video doang daripada live panjang seperti ini. Ya terlihat kalau dia tuh emang suka nonton klip daripada nonton full. Baik, untuk orang yang saya interview kali ini adalah Theophilus Marvin. Dia ini anak manajemen Universitas Multimedia Nusantara, umurnya 20 tahun. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana sih pertama kali kesan lo dan apa yang lo pikirin saat nonton live marathon ini? Si Marvin itu menjawab, dia itu awalnya kaget, soalnya live-nya kok bisa panjang banget dan dia itu kayak nggak percaya gitu. Tapi karena sering lewati FYP, jadi lama-kelamaan dia udah terbiasa ngeliatin maraton dan kadang-kadang dia juga nontonin lewat YouTube. Untuk pertanyaan kedua, biasanya hal apa aja yang bikin lo betah nonton live maraton dalam waktu yang lama? Si Marvin ini menjawab kalau misalkan dia itu mau nonton live maraton harus ada guest star atau ada momen yang menarik, karena sejujurnya dia itu bukan tipe orang yang bisa nonton live dalam waktu yang lama. Jadi dia belum tentu betah untuk nonton live yang berkepanjangan. Untuk pertanyaan yang ketiga, gimana caranya lo itu bisa tetap ngikutin dan bertahan nonton maraton dalam durasi yang panjang? Si Marvin ini menjawab, sebenarnya dia itu nggak nonton full juga, tapi dia lebih sering ngikutin lewat klip-klip yang ada di TikTok, di IG atau sebagainya. Jadi dia bisa tetap update di maraton ini lagi apa aja tanpa harus nontonin terus. Untuk pertanyaan keempat, sekarang ini banyak format live dan menurut lo maraton ini uniknya di mana sih? Si Marvin menjawab, yang bikin beda maraton ini dari kompetitornya yaitu di durasi. Jarang ada live yang sampai sepanjang ini, yang berhari-hari bahkan sampai sebulan lewat atau sebagainya. Ditambah juga banyak guest star dan aktivitas yang menarik, jadi bikin orang penasaran. Untuk pertanyaan kelima, lu sendiri lebih sering nonton full atau sebagian aja? Si Marvin ini sebagian aja nontonnya, dan dia itu paling sering malah ngeliatin potongan klip yang ada di FYP TikTok dan IG, dan lebih praktis menurut dia dibandingkan harus nonton full sampai berjam-jam. Untuk pertanyaan keenam, dibandingkan live yang biasa, menurut lo yang beda dari marathon ini apa? Si Marvin menjawab, kalau live biasa itu menurut dia paling beberapa jam terus selesai. Nah kalau marathon ini berkepanjangan, keterusan dan konsisten jamnya, dan juga selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul dan hal-hal baru yang unik dan gak bisa ditebak. Untuk pertanyaan ketujuh, menurut lo komentar orang di live chat itu ngebantu gak buat ngertiin konten yang kelewatan? Si Marvin ini menjawab kalau komentar orang di live chat itu lumayan ngebantu untuk dia bisa apa sih yang kelewatan, aktivitas seru apa yang dia kelewatan. Jadi orang itu nggak perlu back lagi untuk melihat adegan yang kelewatan. Untuk pertanyaan ke-8, lo itu ngikutin maraton ini buat hiburan atau cuman karena FOMO? Si Marvin ini ngejawab, awalnya mungkin dia itu cuman karena FOMO, soalnya emang banyak banget maraton ini diomongin sama orang-orang. Tapi setelah lihat beberapa klipnya, ternyata emang maraton ini cukup unik dan seru, serta menghibur juga. Untuk pertanyaan ke-9, gimana pendapat lo soal orang yang suka donasi dan juga ikut giveaway di maraton? Si Marvin ini menjawab kalau dia ini sah-sah aja dan nggak terlalu ngurusin, karena itu adalah cara mereka support kreatornya seperti Reza Arab. Dan kalau giveaway juga ini bikin penonton malah semakin antusias buat ngikutin maraton. Untuk pertanyaan ke-10, apa yang bikin lo kepikiran buat ngikutin maraton atau nonton lagi maraton ini? Si Marvin ngejawab, biasanya karena penasaran sama gestar yang selanjutnya, dan juga ada beberapa klip momen viral yang lewat di FYP. Nah dari situ si Marvin ini jadi pengen tahu kelanjutannya gimana. Pertanyaan ke-11, menurut lo ada nggak pengalaman atau insight yang didapat dari maraton ini?
Si Marvin menjawab kalau dia ini menemukan insight-nya, seperti dia ini bisa ngelihat beberapa niat dan konsistennya kreator maraton buat ngejalanin live yang lama ini. Jadi bikin dia sangat respect terhadap effort mereka, dan ya itu juga menurut Marvin sangat keren. Untuk pertanyaan 12 dan terakhir, menurut lo beda pengalaman nonton maraton sama nonton video biasa itu apa sih? Kalau menurut si Marvin, maraton ini lebih ke berasa real aja karena semuanya ini kejadian langsung dan tidak dibuat-buat. Sedangkan untuk video biasa ini bisa dibuat-buat dan diedit-edit. Tapi kalau buat Marvin yang lebih suka cepet dan praktis, klip atau video recap maraton ini lebih nyaman untuk ditonton. Buat pertama kali dulu sih, kalau lihat live maraton tuh kayak ngerasa, wah, kok niat banget gitu ya konsepnya. Nah, jadi awalnya sih penasaran gitu, apalagi misal kalau durasinya panjang sama rame gitu yang nonton, kan jadi FOMO gitu kan. Jadi kayak juga mikir kayak, ini kira-kira seru gak ya kalau diikutin lama-lama gitu. Kayak gitu. Yang bikin bertahan apa ya? Biasanya sih karena suasananya itu rame sama kontennya itu nggak monoton gitu. Sama biasanya kan juga ada interaksi sama penonton gitu. Apalagi kalau hostnya tuh asik banget. Terus ketemu gitu momen-momen yang lucu, ada drama-drama kecil atau bahkan kadang beberapa maraton kan juga ada giveaway gitu kan. Jadi itu bikin aku kayak penasaran gitu kira-kira apa yang ada gitu ya di selanjutnya gitu. Biasanya sih sambil multitasking ya, jadi kayak gak harus liatin, gak harus pantengin gitu 100% gitu. Biasanya aku tinggal sambil masak, sambil scroll HP, terus ngerjain tugas, makan, atau bahkan juga rebahan gitu sih, kayak lagi nyantai gitu. Jadi misal kalau ada kayak part-part seru kan biasanya kayak ada apa ya, suara-suara yang menarik perhatian gitu. Itu biasanya aku lihatnya lebih fokus gitu. Jadi eh, lebih ke kayak nemenin buat aktivitas gitu. Uniknya live maraton tuh lebih ke durasi sama vibes kebersamanya sih menurutku. Karena kan pastinya berlangsung lama gitu ya. Jadi penonton tuh ngerasa ikut perjalanan bareng-bareng gitu sama mereka gitu. Jadi bukan cuma nonton konten biasa yang eh konten A, konten B udah beda gitu. Jadi itu ada penyambungnya gitu lah, ada perjalanannya gitu. Jadi juga ada kode momen-momen random yang biasanya tuh malah jadi momen yang paling seru, paling ditunggu gitu. Kalau aku pribadi sih lebih sering nonton sebagian ya, nggak full dari awal sampai akhir gitu. Soalnya kan panjang banget, bahkan sampai ada yang berhari-hari gitu kan. Jadi kadang ku tinggal dulu karena ya ada satu hal lain yang harus dikerjain dengan fokus gitu ya. Jadi kalau misal nanti pas apa udah agak senggang terus kulihat lagi rame gitu, jadinya ya udah aku masuk lagi gitu. Jadi biasanya ya keluar masuk gitu sih, tapi ya nggak yang selama itu juga karena ya tadi aku kayak ngerasa ikut di perjalanan tadi seru gitu. Bedanya sama live biasa sih kalau maraton tuh menurutku kayak lebih ke event ya. Jadi kalau live biasa kan biasanya cuma ngobrol, main sebentar, baca-baca live chat gitu kan. Tapi kalau maraton tuh punya durasi panjang dan biasanya ada target gitu. Atau misal ada tantangannya, ada alurnya gitu. Atau momen-momen yang berkembang dari waktu ke waktu, dari awal sampai akhir tuh. Jadi
menurutku beda aja sih. Iya, live chatnya cukup ngebantu sih. Jadi kalau misal tadi karena aku sambil multitasking gitu, jadi kayak ketinggalan terus kayak, "Hah, apa sih?" gitu. Jadi kadang, aku cari dulu komentarnya gitu. Kalau misal nggak ada biasanya tanya sih ke, apa, netizen yang lain gitu. Jadi, "Tadi ada apa ya?" atau "Ngapain ya?" atau misal, "Ini tadi gara-gara apa sih?" gitu. Terus ada yang ngejawab gitu. Jadinya ya lumayan kebantu sih buat nyambung lagi ke, apa, perjalanan ceritanya gitu. Lebih sering buat hiburan ya, tapi kadang ada unsur FOMO juga gitu. Dan dulu juga awal kenal itu, dari lihat orang editan orang-orang gitu kan, terus FOMO kan, jadinya aku ikutin, ternyata seru gitu. Terus juga banyak kan kadang yang ngomongin, apa, live maraton itu, jadinya penasaran gitu, pengen lihat sendiri gitu biar nggak ketinggalan obrolan lah kalau lagi ngobrol sama yang lain gitu. Menurutku orang yang donasi atau ikut giveaway itu wajar aja sih. Jadi, kan nggak ada paksaan kayak setiap penonton harus, giveaway 2.000 5.000 kan juga enggak gitu. Jadi itu karena ya kesadaran mereka sendiri pengen ngasih donasi, ikut giveaway gitu. Jadi, nggak ada paksaan sih. Jadi itu menurutku salah satu bagian dari penonton, buat cara mereka menikmati live gitu. Jadi kadang donasi itu juga bisa bikin makin rame gitu, karena host-nya kan notice penonton dan biasanya kan ada kayak, request apa gitu. Jadinya tuh malah bikin maratonnya makin seru sih, ada cerita-cerita baru gitu atau tantangan-tantangan lah dari para penonton gitu. Yang bikin pengen lanjut atau balik lagi tuh biasanya karena penasaran sih sama kelanjutannya gitu. Jadi misal, tadi ada challenge dari penonton gitu ya, tapi belum selesai gitu. Jadinya karena aku tinggal dulu bentar tadi kayak aku udah penasaran sih kayak, "Aduh apa ya tadi lanjutannya?" gitu. Jadi buru-buru balik lagi gitu sih. Terus, biasanya juga ada target yang hampir tercapai gitu ya, hampir tercapai gitu kan. Jadi kayak kurang beberapa saat lagi tuh tercapai gitu. Jadi aku penasaran sih ending-ending-nya gitu. Terus juga ada momen-momen lucu, konflik kecil gitu atau sekedar pengen lihat aja sih kira-kira nanti ada kejadian seru apa lagi ya gitu yang bisa buat ya topik obrolan lah sama teman-teman. Menurutku sih iya ya, kadang live maraton tuh bisa kasih pengalaman tertentu gitu atau, insight-insight yang nggak berat gitulah, yang kecil-kecil gitu. Tapi ya bisa bikin aku sebagai penonton itu, ngerasain kebersamaannya gitu di situ. Terus, juga jadi tahu gitu ya sisi spontan dari kreator gimana gitu, sama belajar dari interaksi yang, eee, terjadi di dalam live, kayak gitu. Bedanya live maraton lebih kerasa real time sama spontan aja sih. Kalau video biasa kan udah diedit, udah lebih rapi, terus udah ada di cut-cut-nya gitu kan. Jadi, juga bisa di-skip kan kalau video tuh juga bisa dicepetin gitu. Jadi, beda aja. Kalau live maraton kan lebih natural gitu kan, ada momen randomnya, terus ikut komentar langsung, jadi, berasa lagi nonton orang banyak gitu. Jadi vibes-nya itu menurutku lebih hidup sih. Di video kali ini saya mewawancarai teman saya bernama Kenaf. Dia seorang murid UPH dalam semester 4. Untuk pertanyaan pertama, gimana sih pertama kali kamu pikirkan atau rasakan saat melihat live maraton tersebut? Jawabannya, awalnya penasaran karena durasinya panjang dan pengen lihat suasana live-nya seperti apa. Untuk nomor kedua, biasanya hal apa yang bikin kamu bertahan menonton live maraton dalam waktu yang cukup lama? Jawabannya adalah biasanya yang bikin bertahan itu karena hostnya yang seru, interaksi chat rame, dan kontennya juga tidak membosankan.
Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana kamu bisa tetap mengikuti dan bertahan menonton durasi yang panjang? Jawabannya si Kenneth, itu biasanya dia sedang melakukan hal-hal lain, jadi tetap bisa ikut walaupun durasinya yang panjang. Untuk pertanyaan nomor 4, sekarang banyak format konten live. Menurut kamu, live marathon ini kelihatannya unik di bagian apa? Jawabannya, yang unik itu ada di tantangan yang bertahan lama, interaksi real time, dan suasana lebih terasa natural. Untuk pertanyaan kelima, biasanya orang punya cara sendiri buat nikmati konten panjang. Kamu sendiri lebih sering nonton full atau sebagian? Jawabannya Kenneth, dia lebih sering nonton sebagian atau momen-momen yang menarik saja dan jarang nonton dari full dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaan keenam, dibanding live biasa, menurut kamu yang beda dari maraton ini apa sih? Jawabannya dia, bedanya itu karena maraton terasa lebih santai, spontan, dan penonton juga bisa mengikut pengembangan selama live berjalan. Untuk pertanyaan nomor 7, saat ngeliat orang-orang komentar di live chat itu, ngebantu ngasih atau ngepahamin konten yang kehilangan atau ketinggalan selama maraton berjalan atau tidak? Jawabannya dia, iya. Live chat lumayan membantu membuat si Kenneth mengerti konteks atau momen-momen yang saat dia tertinggal. Untuk pertanyaan nomor 8, kamu nonton maraton itu biasanya buat hiburan aja atau emang cuman karena FOMO? Jawabannya dia, itu untuk kehiburan aja. Tapi kadang juga dia merasa penasaran dan kehilangan momen ramai. Untuk pertanyaan nomor 9, bagaimana pendapat lo tentang orang yang suka donasi atau giveaway dalam maraton? Menurut Kenneth, menurut dia wajar aja, karena menjadi bentuk dukungan atau cara biar live makin seru. Pertanyaan ke-10, kadang orang punya alasan tertentu buat balik lagi ke suatu konten. Kalau di live marathon ini, apa yang bikin kamu kepikiran untuk lanjut nonton lagi? Jawabannya Kenneth adalah karena biasanya hostnya menarik, ada momen-momen lucu, atau penasaran sama kelanjutan live-nya. Untuk pertanyaan ke-11, menurut kamu, apakah konten dalam live marathon tersebut memberikan pengalaman atau insight tertentu bagi penonton? Menurut Kenneth, iya. Kadang bisa mengasih hiburan, pengalaman baru, atau insight obrolan selama live. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan 12, bagaimana menurut kamu perbedaan pengalaman menonton live marathon dibandingkan dengan menonton video biasa yang sudah direkam sebelumnya? Menurut Kenneth, live marathon bisa terasa lebih interaktif dan real time, sedangkan video rekaman lebih singkat dan terstruktur.